Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan tendensi sentral ya. Sebenarnya terkait tendensi sentral juga ada pembahasan selanjutnya adalah variabilitas ya, tapi kita akan membahas dulu pada sesi ini terkait tendensi sentral atau nilai tipikal ya, nilai khas ya, yang mewakili sebuah kelompok nilai ya, kelompok skor ya, atau distribusi skor. Nah, misal ya, ada pertanyaan ya, berapa kali mahasiswa menggunakan jasa GoFood dalam 1 minggu terakhir ya. Jadi ini ditanyakan kepada 10 mahasiswa dan mahasiswa itu menjawab 7887 ya, 316938 gitu ya. Nah, bagaimana cara menyampaikan data ini agar lebih mudah dipahami gitu. Nah, kita misalnya bisa menggunakan tabel ya, menggunakan grafik ya, yang biasanya kita gunakan, atau cara lain yang sering kita gunakan adalah menggunakan angka ya untuk mendeskripsikan dan menyampaikan secara ringkas gitu ya, sekelompok skor semacam ini gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan skor grup yang merupakan nilai representatif ya, atau representative value ya. Ini juga disebut typical value yang sering kita temui misalnya rata gitu ya. Jadi nilai representatif ini memberikan informasi terkait tendensi sentral ya dari sekelompok skor atau distribusi skor. Jadi nilai representatif atau representative value ini adalah cara sederhana ya, dengan satu angka mendeskripsikan sekelompok skor atau skor dari kelompok gitu. Nah, ini nanti jadinya nilai representatif ini akan bisa mewakili skor kelompok yang berasal dari ya puluhan, ratusan, ribuan gitu ya, atau puluhan ribu angka gitu ya. Seperti saya sampaikan tadi, nilai representasi yang sering digunakan adalah rata atau mean gitu ya. Nah, nanti kita akan, selain rata ya, yang akan kita bahas adalah juga mode ya, atau modus, dan juga median ya, atau nilai tengah gitu ya. Nah, selain saya sampaikan tadi, selain tendensi sentral, kita juga akan mendiskusikan bagaimana penyebaran angka dalam dalam distribusi angka tersebut ya. Kita akan membahas juga varian ya, atau variabilitas ya, sekelompok skor. Nanti kita akan membahas varians dan juga standar, deviasi standar ya, atau simpangan baku. Nah, kita akan mulai dulu dengan rata ya, atau mean ya. Ini yang sangat sering kita gunakan di masyarakat, juga sangat umum ya, sudah sangat familiar dengan ini gitu ya. Jadi rata adalah salah satu ukuran ya dari tendensi sentral ya. Rata prinsipnya adalah jumlah skor ya, jumlah keseluruhan skor dibagi dengan banyaknya skor gitu ya. Jadi seperti contoh di awal ya, jumlah penggunaan GoFood selama 1 minggu terakhir pada 10 mahasiswa itu adalah seperti ini gitu, dan rata dari 10 skor ini adalah 6 gitu ya. Jadi jumlah skor total ya 7 ditambah 8 tambah 8 tambah 7 dan seterusnya sampai yang angka yang ke-10, kemudian dibagi jumlah jumlah skor itu, banyaknya skor itu gitu ya. Nah, jadi 60 dibagi 10 mahasiswa, ada ratanya adalah 6 gitu. Nah, ini berarti
rata-rata mahasiswa yang disurvei 10 mahasiswa ini rata-rata menggunakan jasa GoFood 6 kali dalam seminggu terakhir. Jadi informasi dari 10 mahasiswa itu dirangkum dalam satu angka saja, yaitu angka 6 gitu ya. Nah, formula atau rumus dari rata adalah sebagai berikut ya. Jadi M atau simbol untuk min atau rata ya. Biasanya selain M itu juga menggunakan X bar ya, atau X yang ada garisnya di atasnya gitu ya. Tapi lebih sering dalam publikasi di psikologi itu menggunakan M besar yang italik ya, yang miring gitu ya. Nah, jadi rata ini adalah sigma ya, atau huruf Yunani sigma ini simbol dari penjumlahan ya, total atau sum of gitu ya. Dari total skor X, ini skor dalam distribusi X gitu ya. Sebenarnya X ini bisa huruf apa saja gitu ya, namun jika hanya ada satu variabel, biasanya kita menggunakan simbol X ini gitu ya. Nah, sigma X berarti sini total dari X ya. Kita harus menjumlahkan semua skor ya dalam distribusi variabel X gitu. Jadi kemudian itu dibagi dengan N ya, N italik banyaknya skor dalam sebuah distribusi gitu ya. Nah, jadi rata dari penggunaan GoFood selama 1 minggu terakhir oleh 10 mahasiswa jadi seperti ini ya, sigma X ya, total atau sum of keseluruhan nilai gitu ya, 7 ditambah 8 ditambah 8 tambah 7 dan seterusnya sampai nilai ke 10 yaitu 8, kemudian dibagi N ya, jumlahnya gitu ya, 10 ya. Jadi 60 dibagi 10 sama dengan 6 gitu. Ini saya pikir ini sudah sangat familiar ya terkait rata ini. Nah, kemudian ukuran tendensi sentral lainnya adalah mode ya, atau modus gitu ya. Jadi modus merupakan angka yang paling banyak muncul ya, atau paling banyak ada dalam sebuah distribusi gitu ya. Nah, dalam contoh kita tadi menggunakan penggunaan GoFood ya selama seminggu terakhir pada 10 mahasiswa. Di sini modusnya adalah 8 ya, karena ada 3 angka 8 di sini. Jadi angka yang paling banyak ada dalam distribusi itu adalah 8 gitu ya. Nah, dalam distribusi yang normal ya, modus itu nanti sama dengan rata gitu ya. Nah, apabila nah sekarang mungkin pertanyaan, apa yang terjadi bila modus tidak sama dengan rata? Nah, dalam kaitan ini berarti modus itu bukan menjadi wakil tendensi sentral yang baik gitu ya. Nah, ini juga pelaporan modus ya, itu sering dijadikan oleh peneliti untuk memperlihatkan gitu ya bahwa distribusinya itu tidak simetris ya. Ini kita akan mendiskusikan ini lebih lanjut ya di video selanjutnya. Nah, terkadang itu modus menjadi nilai representasi yang lemah gitu ya, kurang menggambarkan distribusi data ya. Nah, jadi misalnya kita bisa mengubah skor ya dalam data dalam distribusi nilai itu tanpa mengubah modus ya. Jadi ini berbeda dengan rata yang akan berubah ya ketika ada perubahan skor dalam distribusi. Nah, di sini terlihat ya, dengan mengubah skor ya dalam distribusi kita mendapatkan perubahan rata. Jadi di sini rata yang pertama adalah 8,3 ya, kemudian rata yang kedua kita ubah nilai-nilai skornya gitu ya, ratanya 5,1,
kemudian yang ketiga adalah 7 gitu, tapi semuanya modusnya, mode-nya itu tetap 8 gitu ya. Jadi kita bisa mengubah skor dalam distribusi, kita mendapatkan perubahan rata namun modus tetap sama ya, di sini yaitu 8 ya. Nah, modus merupakan cara yang sering digunakan untuk mendeskripsikan variabel nominal ya, seperti data sosiodemografi ya, gender, suku, agama dan lain-lain gitu ya. Tapi yang data yang sifatnya numerical gitu ya, pada riset psikologi itu modus itu jarang digunakan gitu ya. Kemudian ukuran dari tendensi sentral lain yang ketiga gitu ya adalah median ya, atau nilai tengah gitu ya. Nah, ini kita perlu pertama mengurutkan ya, kita perlu mengurutkan penggunaan GoFood tadi dalam seminggu oleh mahasiswa. Kita urutkan dari nilai terkecil ke nilai yang paling besar gitu. Nah, kemudian median atau nilai tengahnya dari distribusi ini adalah skor di antara skor ke-5 dan ke-6 gitu ya. Jadi skor ke-5 ke-6 di sini adalah 7 dan 7 gitu, sehingga medianya adalah 7 gitu ya. Nah, jika skor dalam distribusi itu jumlahnya genap ya, medianya seperti ini tadi ya, bisa berada pada dua skor yang sama, di sini 7 dan 7, tapi bisa berada juga di antara dua angka yang berbeda gitu ya. Nah, pada kondisi ini nanti medianya adalah rata dari dua skor tersebut gitu. Jadi yang penting dalam untuk mendapatkan median adalah pertama kita harus mengurutkan dulu, kemudian mengetahui jumlahnya berapa. Nah, jumlah angkanya berapa, banyaknya angka berapa, kemudian kita pilih nilai yang ada di tengah itu. Nah, kemudian jika nilai tengahnya itu kalau jumlahnya ganjil, otomatis ada nilai tengahnya. Kalau jumlahnya genap, kita membagi ya dua nilai tersebut itu yang ada di tengah itu. Begitu. Nah, penggunaan median ya di sini kadang itu bisa lebih representatif ya. Jadi bisa menjadi nilai representatif yang lebih baik ya dibanding rata atau modus gitu ya. Ini terutama jika dalam distribusi itu ada skor yang ekstrim ya. Nah, skor yang ekstrim ini nanti akan mempengaruhi rata tapi tidak mempengaruhi median ya. Nah, skor ekstrim juga sering disebut outlier ya. Nah, contoh ya dalam data penggunaan jasa GoFood tadi gitu, misalnya kalau ada nilai ekstrim, misalnya nilai yang terakhir itu yang tadinya 9 ya, masih ingat ya tadi ya 8889, itu ada mahasiswa yang menggunakan sampai 5 kali sehari misalnya ya, pagi siang sore plus beli snack ya 2 kali, jadi 5 kali dalam satu hari kali 7, 35 kali. Ada yang menggunakan Gojek lebih dari 35 kali, berarti ini ada nilai yang ekstrim gitu. Di sini ratanya akan berubah ya, dari 6 tadi menjadi 8,6 gitu, tapi mediannya itu tidak berubah ya, tetap 7 gitu. Nah, ini jadi salah satu indikator ya bahwa median itu bisa menjadi nilai representatif yang lebih baik daripada rata atau modus gitu. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mungkin terkait juga contoh-contoh yang lain ya pada sesi berikutnya. Silakan bisa dibaca juga sumber langsungnya ya. Saya menggunakan Aaron dan Aaron di sini, khususnya di chapter 2.
Baik, terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.